Saya kan kuliah di Kalimantan. Dibully dulu mah. Saya juga pernah dipukul. Siswi pinter atau cantik nih? Dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami Semandra Official, ruang belajar inspiratif bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Rajagaluh. Bersama saya Nezma Agustina Peransa dan bersama saya Yuda Prakarsa Triwibowo yang akan menemani episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol kecil bersama Wakasek Kesiswaan. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan. Oke, terima kasih Saudari Nezma. Perkenalkan, nama saya Agus Krisnanto SPD. Saya di sekolah SMA Rajagaluh ini sebagai menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, langsung aja ya Pak, kita ke pertanyaannya. Siap? Langsung nanya ya? Iya. Ya, boleh, silakan. Bapak di sini sudah berapa lama mengajarnya? Di SMA Rajagaluh? Iya. Ya, baik. Saya di sini sejak tahun 2003. Berarti sudah 22 tahun lebih ngajar di sini, Pak Yuda. berarti Sudah lumayan lama, berarti Nezma belum lahir Bapak udah di sini. Iya. nah Seperti itu iya. Pak hampir 20 tahunan kan ya? Lebih, 20 iya, tahun lebih. Dulu sebelum berkecimpung di dunia guru pernah ada cita-cita jadi guru nggak Pak? Oh ya, sebenarnya saya backgroundnya dari orang tua Pak Yuda. Kalau ibu itu guru, kalau bapak itu pengusaha. Jadi saya lihat ketika awalnya ada ketenangan tersendiri antara ibu jadi seorang guru dengan bapak saya sebagai seorang pengusaha. Jadi saya punya keinginan itu guru itu mungkin dari ibu, melihat Dari ibu. ibu, ya. Kayaknya memang kalau pengusaha itu ya Pak Yuda, dia mendapatkan uang secepatnya, tapi kadang harusnya istirahat malah bekerja gitu. Yang prinsip saya waktu-waktu saya lihat waktu kecil itu. Tapi ketika ibu pulang sekolah kan ngeguru SD Pak Yuda ya. Itu kan pulangnya dulu jam 12. Ya sudah betul, seperti Pak. itu. Istirahat berarti pas istirahat. istirahat, Ini menandakan bahwa dalam pikiran saya dulu punya keinginan kalau kerja itu ya yang sederhana tapi istirahatnya ada gitu. Iya. Walaupun di perjalanan agak sedikit berbeda seperti itu ya. Itu mungkin Pak Yuda. Karena saya melihat jadi guru itu awalnya dari orang tua. Nah, sebenarnya jadi guru juga ada timbul dari perasaan saya mungkin ada linearitas atau ada garis lurus lah antara guru dengan pelajaran atau belajar yang saya sukai Pak Yuda. Oh, matematika ya Pak? Iya, matematika. Iya, saya sebagai guru matematika di SMA Rajagaluh. Jadi modalnya itu seneng Pak Yuda. Sebenarnya saya di kelas itu dari SD, SMP, SMA itu tidak termasuk orang yang punya istilah itu ranking lah Pak. Terus terang aja mungkin saya di kelas menengahnya Pak. Tapi alhamdulillah karena bakatnya seneng Pak. Jadi apa ya, saya berusaha lah Pak semaksimal mungkin. Bahkan saya waktu SD Pak, pelajaran yang paling disukai itu 2 Pak. Yaitu matematika sama penjas. Nah, jadi ketika misalkan hari Rabu ada pelajaran matematika tuh Pak, hari Selasa udah gembira Pak. Jadi wah besok hari Rabu ada pelajaran matematika kan gitu. Jadi ini sebuah keinginan lah, hasrat dari saya bahwa itu senang matematika itu. Bahkan tersirat juga karena saya ngitung Pak Yuda. Dulu waktu kecil saya pengen jadi pegawai bank. Seperti itu karena waktu itu karena identik dengan perhitungan. Tapi ya karena senangnya itu. Mungkin Pak Yuda seperti itu. Berarti Bapak awal ngajar tuh di ini ya, di SMA? Saya waktu itu mengajar itu langsung di SMA Rajagaluh Pak. Karena saya waktu itu kan kuliahnya jauh Pak Yuda. Saya kan kuliah di Kalimantan. Kalimantan Pak? Ya, Universitas Tanjung Pura Pak. Jadi ketika
saya pulang dari Kalimantan ke sini, saya bingung nih mau ngelamar kemana nih, karena kan harus honor dulu ya Pak, karena pengangkatan itu kan telat saya, nggak ada pengangkatan, jadi harus kita cari sekolah dulu. Alhamdulillah dari sekian sekolah yang saya lamar itu ada 2-3 panggilan, terus yang terakhirnya SMA Raja Galuh, saya langsung putuskan saya ngajar di SMA Raja Galuh waktu itu tahun 2003 itu. 2003. Ini menarik Pak. Ini seputar kuliah Bapak ya? Ya. Di Jawa kan banyak universitas yang bagus nih Pak. Ya, nih, siap. Kenapa tiba-tiba pilih universitas yang di luar Jawa? Nah, ini luar biasa. Kalimantan. Ya, Kalimantan lagi Pak. Baik Pak Yuda, ini juga mungkin gambaran nanti buat anak-anakku yang ada di SMA Raja Galuh ya Pak ya. Terus terang saja Pak Yuda, saya termasuk orang yang tidak beruntung ketika keluar atau lulus dari SMA Pak. Nah ketika itu saya memang cita-cita di guru, saya memilih jurusan atau program studi di keguruan, ya tepatnya di pendidikan matematika. Nah waktu itu saya 97 milihnya UPI. Kalau dulu IKIP Bandung, ya Bandung. Kalau dulu IKIP Bandung pilihan pertama, sama pilihan kedua IKIP Jogja waktu itu keinginan saya. Ya mungkin bukan rezekinya ya, Pak Yuda, Nejma, akhirnya saya gagal lah. Ya saya gagal di kalau dulu mah UMPTN. Ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang mah kan mungkin UTBK ya, SNBPTN ya kalau sekarang mah. Nah dulu mah itu. Nah itu tuh saya itu gagal. Nah setelah gagal saya waktu itu sudah nyerah Pak Yuda. Udah nggak mau kuliah lagi waktu itu karena diarahkan oleh bapak saya itu udah pesantren aja katanya kan gitu, jadi pesantren aja. Saya sempat 2 bulan pesantren Pak Yuda, masuk pesantren 2 bulan, tapi setelah itu berjalannya waktu, saya kata bapak saya udah jangan pesantren lagi, coba sekarang ikut bimbingan belajar kan gitu. Jadi saya waktu itu berangkat ke Jogja Pak, ikut bimbingan belajar sekitar 3 bulan. Nah di situ Pak mulai terbuka bagaimana kita istilahnya tuh melihatlah bagaimana supaya kita itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Karena kalau di bimbel itu diarahkan Pak, diarahkan. Kalau dulu kan di zaman saya Pak, yang namanya guru BK itu ya identiknya dengan siswa-siswa nakal. Kalau sekarang kan BK yang sekarang kan bagaimana mengarahkan siswa ya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kalau untuk yang sekarang seperti di sekolah kita. Tapi kalau yang dulu mah enggak Pak. Jadi BK itu jarang mengarahkan seperti itu. Nah, akhirnya saya ketika oleh bimbel saya diarahkan, silakan cari perguruan tinggi yang dituju itu persaingannya tidak terlalu berat lah, tidak terlalu ketat. Nah makanya saya melihat, saya nggak tahu Pak Yuda itu ya, Nejma itu ya. Lihat aja di buku panduan, di situ dilihat bahwa kalau di Bandung itu 1:50 matematika 50. Itu ya. Nah, ternyata di Kalimantan itu 1:15. Berarti lebih sedikit. Ya, lebih sedikit perbandingannya. Prinsip saya yang penting saya keterima di perguruan tinggi negeri. Karena istilahnya itulah biar biayanya murah kan seperti itu. Iya. Walaupun jauh. Akhirnya saya masuk di ikut UMPTN kalau dulu ya, memilih pilihan satunya di Tanjung Pura, di Pontianak, di Kalimantan. Pilihan 2-nya lebih jauh Pak Yuda. Coba di Mataram. Karena saya identiknya itu tadi, melihat perbandingannya yang itu saya kira-kira bisa berpeluang besar. Ya. Peluangnya itu kalau di Mataram itu 1:10. Lebih sedikit ya Pak. Ya, nah itu mungkin pengalaman cerita saya kenapa saya kuliah jauh. Kan kadang orang itu kan kadang ada ikut sama orang tua, ada keluarga. Kalau saya enggak. Sejarahnya itu Pak Yuda. Ingin kuliah di negeri, tapi biar bisa masuk saya mencari persaingannya yang sedikit perbandingannya seperti itu. Ya itu ceritanya. Terus siapa aja guru di SMA Negeri 1 Raja Galuh yang pernah diajar sama Bapak tuh? Nah, banyak. Ya, pertama saya mengajar ke sini itu tahun 2003. Berarti waktu itu saya mengajarnya pertama Bu Kartika. Bu Ika. Bu Kartika. Ya, terus Pak Aryan Supriyatna yang sekarang guru matematika, Pak Pupu. Ya, guru ekonomi, Pak Pupu mah apalagi ngelain saya, sekarang udah S2 ya. Nah, kan ya, saya masih S1 tetap ya. Terus ada lagi Bu Ai, ya. Terus siapa lagi ya? Mungkin
Bu Meli, Pak Jihan, adalah sekitar mungkin 8 orang yang diajar di sini, alumni dari sini yang kembali mengabdi di SMA Raja Galuh. Ya senang lah, senang istilahnya tuh kita seorang guru melihat potensi lulusannya yang kembali lagi menjadi guru, bahkan menjadi partner kita di sekolah SMA Raja Galuh. Jadi ada rasa rasa bangga, perasaan bangga, senang ya, karena mungkin dia juga alumni ya. Mungkin integritasnya ke sekolah juga lebih besar lah. Seperti itu. Ada keluh kesah nggak Bapak selama menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan? Ya nggak ada sebenarnya, nggak ada ya. Yang namanya wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan itu memang kalau kita lihat mah lumayan berat tanggung jawabnya ya, karena keterkaitan dengan menyangkut kegiatan di siswa, baik itu dari tata tertib, kegiatan ekstrakurikuler, maupun bagaimana meningkatkan kualitas sebuah pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan reputasi sekolah. Pada intinya saya itu ketika melaksanakan sesuatu di dalam hal ini keterkaitan dengan tanggung jawab sebagai pimpinan, ya intinya didasari dengan ikhlas. Jadi kalau ikhlas sesuatu apapun ketika kita menghadapi cobaan dan tantangan, ya istilahnya tuh alhamdulillah yang tadinya lelah, capek itu jadi hilang. Apalagi kalau kita misalkan Pak Yuda, Ijma, kalau kita misalkan di kesiswaan ini kan berhadapan dengan berbagai macam siswa ya. Ada yang karakternya A, B, C, D. Itu yang paling saya senang itu bagaimana merubah karakter daripada siswa itu. Yang tadinya siswa itu nakal, siswa itu kurang baik, jadi bertolak belakang dengan hal itu. Jadi dia jadi baik, bahkan dia jadi istilahnya tuh dekat dengan kita, dalam artian dekat itu istilah itu saling memotivasi ya, ataupun bisa membantu kita dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di kesiswaan. Alhamdulillah lah kalau di SMA Raja Galuh, karena saya juga bersyukur menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Raja Galuh, jadi tidak begitu berat ya Juma, karena anak-anaknya banyak sekali potensinya. Prestasinya sangat luar biasa. Terus kita di kesiswaan hanya tinggal memfasilitasinya saja. Kalau dari basicnya mereka sudah membawa masing-masing gitu. Seperti itu. Betul. Lalu apa tanggapan Bapak, seberapa penting bagi guru dan siswa untuk menerapkan tentang nilai-nilai Pancawaloya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ya, ini sangat menarik ya. Bicara Pancawaloya ini adalah sebuah program atau terobosan daripada Dinas Pendidikan kita Provinsi Jawa Barat. Mungkin yang tolak ukurnya atau misalkan ini adalah kita semuanya di sekolah. Nah, Gapura Pancawaloya ini pertama kali digaungkan itu oleh Gubernur Jawa Barat. Ya, bahwa keterkaitan dengan pendidikan yang ada di Jawa Barat itu harus berlandaskan Gapura Pancawaloya. Yaitu tadi ada cager, bager, bener, pinter, singer. Jadi di sini Gubernur Jawa Barat menghendaki bagaimana input atau output yang dikeluarkan oleh pendidikan di Jawa Barat ini menghasilkan sikap itu. Cager berarti dia mempunyai perilaku yang baik. Atau misalkan di sini berarti cager dari sehat berarti Pak Yuda ya. Sehatnya sehat jasmani, sehat mental, juga sehat rohaninya. Jadi jangan sampai anak ini dia sehat tapi mentalnya kurang baik. Ya, religinya kurang baik. Makanya di sekolah SMA Raja Galuh ya kita tanamkan untuk mendukung Gapura Pancawaloya, kita tuangkan dalam visi dan misi SMA 1 Raja Galuh. Nah di situ kan udah jelas Pak Yuda sekarang bahwa visi SMA Raja Galuh itu adalah sekolah unggul dalam prestasi dan berkarakter religius. Nah itu kan ada linearitas Pak antara visi sekolah dengan yang pertama itu cager fisiknya, cager mentalnya, cager spiritualnya. Dibuktikan Pak Yuda dengan misinya yaitu membuat siswa itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Program kerjanya apa di SMA Raja Galuh? Yaitu dengan diadakan, melaksanakan membaca Al-Qur'an bersama setiap hari Jumat, semua kelas
Yang kedua adalah sholat duhur berjamaah, dan yang ketiga adalah hotmil Quran. Kalau masalah PHB itu sudah rutinitas biasa kita lakukan itu. Lalu menurut Bapak dari kelima Pancawaluya, nilai mana yang paling sulit buat diterapkan ke siswanya? Mungkin yang ini singer ya, karena singer ini jangankan siswa ya, ketika kita seorang guru juga ketika mengaktualisasikan itu sangat susah ya, sangat susah. Mungkin di siswa juga sama. Ketika dari kelima itu 4 sudah dapat, nah ini dalam hal inovasi. Singer itu kan adanya inovasi, adanya adaptasi dan aktualisasi. Jadi di iman juga gitu ya Pak Yuda. Selemah-lemahnya iman itu adalah hati kan. Betul. Ya, Betul. ketika hatinya sudah ada iman berarti ke berbicara. Iya. Nah, ketika bicara masih mampu, ini ke tindakan. Kadang kita ini susah. Nah, dalam hal ini singer juga mungkin sama Pak Yuda. Ketika kita dituntut misalkan untuk bagaimana beraktualisasi, bagaimana beradaptasi, ini disusah ketika itu siswa itu di sini. Ketika mengaktualisasikan hasil pembelajaran yang didapat bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maupun menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari yang dikaitkan dengan pendidikan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi yang singernya itu seperti yang khususannya seperti itu. Baik Bapak. Kalau di luar konteks itu Siap udah. ini mengenai mungkin kan kita SMA berkaitan dengan anak-anak remaja ya Pak ya, Ya, yang umurnya mungkin kisaran 14, 15, 16 ya, betul 17 ya. 17. Pandangan Pak Agus melihat pergaulan anak sekarang Pak, itu ya. Ya mungkin kalau masa remaja saya mungkin tidak seperti anak-anak sekarang gitu. Tapi Berbeda. kalau masa remaja anak sekarang kan tadi dari segi mental kebanyakan kan apa ya? Kayak hidupnya itu dibikin pusing oleh diri sendiri sebenarnya gitu. Nah menurut Pak Agus melihat apa namanya itu pergaulan anak sekarang itu seperti apa Pak? Ya memang Pak Yuda tidak dipungkiri ya dengan adanya teknologi yang sekarang begitu canggih, ini bisa mempermudah kita dalam hal kalau untuk kebaikan ya, mengakses sesuatu yang baik ya untuk diri kita sendiri. Betul. Nah bisa saja bertolak belakang dengan efeknya yang negatif, yaitu tadi dengan adanya teknologi itu, sehingga kalau siswa sekarang itu atau anak-anak sekarang itu lebih cenderung dia penguatan pribadinya ini individualis Pak Yuda. Iya, benar, Pak. Lebih individualis karena tadi itu Pak Yuda, ketika kita zaman kita waktu itu kan waktu kita kecil belum ada HP ya. Betul. Belum ada HP. Jadi sosialisasi itu kita berjalan dengan baik. Iya. Kita bisa istilahnya itu berinteraksi dengan teman dan sebagainya sehingga membuat sikap kita ini bisa menjadi lebih berevaluasi Pak. Mawas diri dan sebagainya sehingga dulu itu anak-anaknya itu mudah untuk diatur, tidak jauh bergaul dalam pergaulan yang kurang baik. Nah, kalau sekarang kan aksesnya gampang, Pak. Tinggal download, lihat YouTube, lihat IG dan sebagainya. Akses untuk melakukan hal sesuatu yang diinginkan itu sangat gampang. Kita misalkan mau apa tinggal cari di YouTube, di media sosial pasti ada. Nah, itu yang membuat kita nanti apa yang dikatakan Pak Yuda itu untuk anak sekarang itu ya lebih susah kalau menurut saya Pak dalam hal membina mendidiknya dalam hal seperti itu. Oke lah ketika dia dalam hal pembelajaran atau keadaan di sekolah mungkin anak-anak sekarang lebih duluan anaknya daripada gurunya juga betul. Bisa Pak karena adanya teknologi kan. Ketika misalkan anak itu dia punya kemampuan yang istimewa Pak, yang kecerdasannya sangat tinggi, mungkin materinya bisa lebih duluan daripada ketika guru baru menerangkannya seperti itu. Tapi kelemahannya itu tadi. Jadi anak sekarang itu anggapan saya ya Pak Yuda dari segi pembelajaran atau pendidikannya memang lebih bagus ya. Tetapi dari segi pendidikan moralnya itu agak kurang. Ya karena itu tadi karena kurangnya sosialisasi dengan teman-temannya. Ya bisa tidak dipungkiri lah Pak. Lihat sekarang kalau kita main ke desa-desa jarang sekali kan kita melihat anak-anak yang berolahraga ya. Sekarang kebanyakannya
main Duduk, HP, main HP, dan iya. sebagainya. Terus kalau dulu ya Pak Yuda, zaman kita mah nggak ada anak tidur jam 12, jam bener, 1 Pak, malam bener. karena mau ngapain ya Pak? Iya. Ya mau Bener, ngapain mau kan ngapain. gitu kan. Akhirnya kan kita udah tidur. Tapi kalau sekarang ada HP kan kadang anak yang saya tanya kalau ada yang kesiangan tidur jam berapa, ada yang jam 2, jam 3, bahkan jam ya nggak tidur juga ada Pak Yuda. Ya rata-rata mungkin anak tidurnya jam 10. Ya paling cepet juga. Paling cepet, iya benar. Jadi itu sedangkan kita pulang sekolah 3:30 sampai sore kan waktunya sangat mepet sekali. Jadi istirahatnya kurang sehingga dia nyampe sekolah ya itu tadi kesiangan seperti itu. Jadi sangat lumayan beratnya kalau untuk anak sekarang bagaimana mendidik dan mengarahkannya Pak Yuda seperti itu. Kalau dari saya ini Pak, saya pernah dengar ada satu guru saya pernah bilang gitu. Katanya attitude itu lebih penting daripada apapun gitu. Ya. Kalau saya lihat generasi ke generasi ya Pak, gitu tuh. Kayak yang makin pudar attitude itu dari generasi. Banyak anak yang pintar, tapi terkadang attitude-nya itu kurang gitu Pak. Ya. Bener nggak? Setuju nggak Ya. Pak dengan itu? Relate nggak? Saya melihat ya banyak lah Pak, banyak mungkin saya temukan juga banyak seperti itu. Kadang ketika di depan aja Pak ya, kalau anaknya yang nakal justru Pak malah cepat salaman gitu dengan saya. Tapi kalau anak yang pintar kadang ya cuma sepintas udah jalan depan seperti itu ya. Tapi itu memang tidak dipikiri dari nilai sosial, makanya Pak Yuda gubernur kita Pak KDM sangat peduli tentang hal itu. Mungkin dia tahu, makanya dimunculkanlah yang namanya program Gapura Pancawaluya. Nah di situ ada salah satu itemnya adalah bager. Nah bager itu menerangkan bagaimana attitude-nya. Ya bagaimana dia perilakunya. Perilaku ini sopan santunnya baik kepada diri temannya, gurunya, orang tuanya maupun di masyarakat. Nah ini dikuatkan lah dalam hal ini keterkaitan dengan sebuah pedoman dalam pendidikan di Jawa Barat. Bagernya ini attitude. Makanya mungkin Pak KDM mengetahui ya bahwa sekarang itu muncul bagaimana kenakalan remaja. Dulu mah kan nggak ada Pak zaman kita waktu sekolah SMA mah yang namanya tawuran pakai parang dan sebagainya kan. Dulu mah jarang kan paling kalau misalkan tawuran ya paling banter batu. Kalau sekarang mah kan udah saling benar-benar senjata tajam. Ini menandakan bahwa nilai-nilai moral yang ada di negara kita untuk terutama untuk generasi muda sudah mulai degradasi moral itu. Makanya kita di sekolah yang berpedoman kepada Gapura Pancawaluya, kita mencoba untuk mengikis tentang hal itu. Alhamdulillah setiap minggu, setiap harinya kami di sekolah ya, termasuk juga mungkin Pak Yuda, juga merasakan bagaimana SMA Raja Galuh ini menawarkan program untuk menghindari hal-hal demikian Pak Yuda. Betul. Jadi attitude dan segala macam itu ditekankan kembali supaya dia itu tadi itu selain pintar, dia juga mempunyai moral yang baik, akhlak yang baik, saling menghormati dan saling menghargai seperti itu. Kalau tanggapan Bapak mengenai siswi yang make up-nya terlalu tebal, Oke. itu gimana tuh Pak? Baik ya. Kan banyak Kita sikapi memang itu adalah kalau dilihat daripada sifat dari perempuan ya, Iya, betul. mungkin kan perempuan itu kan ingin bersolek ya, ingin bagaimana mempercantik diri, tetapi saya kalau ini ya luruskan dengan aturan. Di aturan itu di Gapura Pancawaluya, di situ yang ada di tata tertib sekolah kita bahwa tidak boleh memakai make up yang berlebihan. Makanya siswa dan siswi yang siswa mah nggak mungkin pasti siswi ya, siswi yang melakukan hal seperti itu kita razia, kita arahan, kita kasih istilahnya tuh dalam artian ini arahan-arahan yang supaya bisa diluruskan bahwa yang penting itu prestasi loh, ya, yang penting itu prestasi bukan cantik dan sebagainya. Semuanya di mata guru itu sama, mau cantik maupun yang tidak cantik semuanya sama seperti itu. Ada aturannya seperti itu. Tidak boleh lah istilah itu memakai apa-apa saja sehingga
tidak mencerminkan siswa yang sekolah seperti itu. Berarti itu melanggar ya. Iya. Gimana? Ya ada pelanggaran kalau dia memang berlebihan, karena di situ udah jelas di aturan itu tidak boleh bermake up berlebihan. Misalkan di lipstiknya tebal merah pisan, itu kan tidak boleh, tidak mencerminkan anak sekolah lah. Jadi terkadang banyak anak itu yang pakai make up itu jadi umurnya tuh kelihatan bukan iya, justru bukan kalau remaja anak ya, sekolah Pak. remaja malah Jadi kayak kelihatan- ibu-ibu. Nah, gitu. iya, Iya, biasanya ke situ gitu tuh. Iya, jadi maksudnya mempercantik diri malah mengurangi diri. Iya. Mengurangi Nah, seperti karena di itu. agama juga dijelasin bahwa kalau yang berlebihan itu kan nggak Tidak boleh, baik. ya, Pak. Tidak baik gitu. Iya. Kebanyakan kan terlalu over ya, Pak. Iya, Terlalu betul, over seperti tuh. Jadi nggak terlihat seperti anak yang seusianya terlihatnya jadinya gitu. Ya, tanpa make up juga anak-anak Iya. seumuran SMA gitu kan masih cantik dengan tanpa make up menurut Bapak. Kalau diluruskan dengan agama mungkin padahal cukup dengan air wudhu aja udah cukup kan. Iya, Bagus iya, gitu. iya, Ya. iya. Jadi apa ya? Nggak terlihat seperti anak seusianya. Iya. Kalau terlalu over terlalu gitu. Kalau Bapak lihat gitu kalau anak Berlebihan. perempuan kan jadi nggak ada kayak anak-anaknya, nggak ada kayak remajanya gitu. Iya. Kalau menurut saya gitu. Mungkin Pak Agus punya pandangan lain. Ya, saya setuju dengan Pak Yuda yang dikatakan bahwa yang membuat wajah itu cerah, wajah itu ceria itu sebenarnya dengan wudhu, Pak. Iya. Dengan wudhu. Makanya kita kadang kelihatan ya Pak ya, orang yang rajin sholat, orang yang jarang sholat itu kelihatan dari wajahnya. Orang yang sering wudhu itu kelihatan sekali cerah kan. Iya. Dia nggak perlu make up dan sebagainya, dia punya aura tersendiri dengan wudhu itu. Justru malah dengan bermake up tadi kata Pak Yuda, malah jadi tambah kurang bagus. Jadi tidak alami lagi lah. Iya. Pak Yuda kan tidak seperti itu kan gitu ya. Maka Tidak ketika natural. kita perlu buah-buahan dan sebagainya kan, atau makanan itu kan kita perlunya juga yang herbal kan, Iya, betul. yang alami kan seperti betul, karena betul, mungkin betul. akan baik buat kita kan seperti itu. Justru ya perempuan juga sama mungkin seperti itu. Jadi ketika dia berwajah segala macam makeup segala macam itu kan berarti sudah tidak alami, Pak. Nah kan kita aja makanan pengennya yang alami ya Pak ya. Begitupun juga mungkin laki-laki juga sama Pak Yuda. Daripada istilahnya tuh mending yang bermake up segala macam, mungkin laki-laki juga suka yang natural dan sebagainya seperti itu. Betul. Makanya pelajaran juga buat siswa-siswinya. Sebenarnya kalau ingin kelihatan cerah, wajahnya bagus, ya seringlah sholat tahajud. Betul. Nah, ini mah mungkin walau malam sholat tahajud, ya enggak. Iya. Ya, sholat Sholat wajib imam, kadang-kadang. Ya pantas kalau harus di make up biar kelihatan cerah ya. Tapi kalau kitanya insya Allah kalau kitanya sholatnya rajin, sholat wajibnya tidak ketinggalan, sholat sunnah dilakukan tanpa make up pun insya Allah wajahnya akan cerah. Dan dulu juga kan jarang yang pakai make up anak sekarang. Bahkan yang saya tahu ya Pak Yuda, anak-anak sekarang itu lebih baik beli make up daripada beli makanan. Nah, ya benar, itu Pak. yang menyebabkan istilahnya tuh orang tua tuh pusing, Pak. Iya. Sebenarnya kalau anak-anak itu jajan tuh nggak seberapa. Ini beli make Beli make upnya. upnya, iya. Iya, beli make upnya. Nejma juga kan ada nggak make up yang 5.000, 3.000 kan nggak ada. Kan gitu. Semuanya, bahkan ada orang tua yang sampai mengeluh Pak, untuk make up anaknya aja sebulan sampai 200.000 Pak. Iya, itu kalau kita beli sesuatu kan sangat berharga, uang 200 itu sangat berharga sekali, seperti itu. Jadi ini harus pembelajaran juga buat anak-anak kita, terutama di sekolah SMA Raja Galuh, ya berpenampilan lah seadanya saja, tidak usah berlebihan. Kalau kita punya uang lebih baik kita tabungkan daripada kita beli make up yang nantinya mungkin manfaatnya kurang baik dan kurang maksimal seperti itu. Terakhir mungkin Pak, Ya, ada siap, pesan-pesan Pak Ida. untuk siswa-siswi SMA N 1 Raja Galuh mengenai kedisiplinan di sekolah. Oke, baik Pak Yuda. Mohon maaf ya semuanya, karena saya di sini adalah sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Raja Galuh. Pasti sedikit banyak mempunyai kepentingan dengan mengikuti saya kegiatan ini, terutama buat siswa dan siswi SMA N 1 Raja Galuh. Taati tata tertib yang ada di SMA N 1 Raja Galuh, laksanakan dengan baik ya, karena tata tertib itu dibuat itu untuk melaksanakan pendidikan atau pembelajaran di SMA Raja Galuh ini berjalan dengan baik dan lancar. Nanti juga dengan melaksanakan tata tertib akan terasa juga sedikit demi sedikit perilaku kepada siswa-siswanya, sehingga siswa ini
mempunyai istilahnya tuh sesuai dengan harapan pendidikan yang diinginkan oleh orang tuanya, siswa itu sendiri maupun pemerintahan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Apabila melanggar pasti ada sanksi dan hukumannya ya, terutama siswa yang sering kesiangan, siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sering alpa dan sebagainya, pasti itu dicatat di dalam sebuah pembukuan yang akibatnya ada kumulatifnya Pak. Jangan sampai menyesal ketika di akhir di kumulatif nanti bisa tidak naik kelas. Bagaimanapun peraturan itu dibuat itu bukan buat dilanggar Pak, tapi untuk dilaksanakan untuk kepentingan siswa dan siswi SMAN 1 Raja Galuh. Itu mungkin Pak. Sebelum ditutup, ini dari tim podcast ada games nih buat Bapak. Boleh. Namanya This or That. Ya, jadi Bapak tinggal pilih salah satu dari pertanyaan yang saya bacakan. Contoh dulu, contoh. Oh, contohnya. Bapak lebih milih siswi pinter atau cantik nih? Dua-duanya. Pilih salah satu Bapak. Ya, intinya pasti pinter lah. Iya. Pasti pinter. Ya udah langsung aja ya Pak. Ya, siap. Yang pertama, Bapak lebih milih murid yang nanya terus atau murid yang pura-pura ngerti? Yang nanya terus. Yang nanya terus. Lanjut lagi ya Pak. Bapak lebih milih murid yang hasilnya benar tapi caranya aneh atau yang caranya benar tapi hasilnya salah? Caranya benar, hasilnya salah. Ya. Terus Bapak lebih milih murid yang nilai besar tapi nyontek atau seadanya tapi hasil sendiri? Seadanya, hasil sendiri. Lalu dulu waktu Bapak sekolah termasuk siswa yang disiplin atau sering disiplin kena Pak. tegur di guru? Bager. Disiplin itu lebih ke aturan atau kebiasaan Pak? Kebiasaan. Udah tingkatan kebiasaan. Jadi memang Najma, saya itu dulu kecil Najma. Iya, kecil dong dulu Pak. kecil, sering dibully dulu mah. Ya, sering dibully karena kecilnya itu. Bahkan sama teman saya yang kecil lagi suka yang gede-gedenya diaduin Najma. Tapi ya saya itu tadi sedih. Kadang itu tadi ya, makanya saya paling pertama di SMA Raja Galuh itu tentang pembulian itu paling prioritas untuk dihindari. Karena saya merasakan sendiri Pak Yuda. Waktu itu ketika saya itu dibully sama teman-teman itu nggak nyaman sekali sekolah kan seperti itu. Jadi membuat saya itu istilah itulah nggak nyaman, nggak tenang, nggak enak. Tapi alhamdulillah lah, karena motivasi saya juga ingin bagaimana menjaga nama baik untuk saya, untuk sebagai siswa atau maupun sebagai anak untuk sekolah, akhirnya saya tetap semangat untuk bersekolah dan tinggal lapor aja ke gurunya bahwa saya begini-begini itu. Alhamdulillah sekarang makanya termotivasi juga, badan saya harus besar Pak Yuda. Iya, biar enggak ini. Waktu SMA saya 40 kilo Pak Yuda. 40. Saya juga 45 Pak SMA. Sama-sama kecil ya. Tapi besarnya ya sekarang udah 82 kilo kan. Iya. Seperti itu Najma ya. Jadi kebiasaan lah yang saya pilih itu. Jadi bukan sebuah aturan, kebiasaan. Siap Bapak. Selanjutnya menegur murid di depan kelas atau empat mata saja? Empat mata. Kenapa tuh Pak? Dengan empat mata kita juga kan harus mempertimbangkan efeknya ya. Jadi jangan sampai ketika langsung tegur itu nanti mungkin bisa saja kan mentalnya kurang baik. Nah betul. Itu tadi ya. Jadi walaupun tadi pertanyaan tadi kan bagaimana kalau misalkan jawaban itu benar tapi caranya kurang tepat seperti aneh. Itu, nah aneh dan sebagainya. Lebih baik kita bagaimana kita dalam hal ini caranya benar, hasilnya pun harus benar. Nah, jadi biar tidak ada efeknya. Tapi kalau memang itu untuk umum semuanya karena banyak ya pasti saya langsung kalau untuk umum kan. Betul informasi. Seperti itu. Kalau untuk yang ini wah empat mata lah seperti itu. Kita nasihatin dulu lah seperti itu. Secara baik-baik. Baik, selanjutnya lebih susah ngajarin rumus atau nerapin Pancawaluya biar bener-bener dijalanin? Gampang semuanya. Gampang semuanya iya, Pak? Gampang semuanya. Kan tadi Pak Agus bilang kalau rumus mah gampang, kenapa? Kan Pak Agus mah hobi sama matematika. Iya, gampang semuanya. Jadi pasti kan ya yang namanya menerapkan rumus itu pasti berdasarkan aksioma maupun teorema yang kita berikan kepada anak. Ya, jadi muncullah sebuah rumus yang harus diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kita udah tertanam itu pada diri kita sebagai pembelajar, insya Allah anak-anak akan mudah dalam hal menerapkan rumus tersebut. Juga di Pancawaluya keterkaitan kalau kita melaksanakan program itu tadi dengan sebaik-baiknya, perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi semuanya insya Allah mudah seperti itu. Menurut Bapak di kelas itu lebih baik murid yang pintar tapi kurang bager atau murid bager tapi kurang pintar? Dan keduanya nggak ada yang bagus ya. Nggak ada yang bagus. Tidak ada pilihan satupun. Jadi Kalau nggak ada bakal mah milih. yang pintar sama bager, ya Bener, yang pintar Pak. sama Iya. bager. Tapi itu adalah dinamika. Pak Dinamika, Yuda. bener, Pak. Dinamika seorang guru. Jadi prinsip saya begini Pak Yuda, guru itu tidak hanya mengajar, tapi harus mendidik. Betul. Betul. Ini yang hilang ini di sini nih mendidiknya. Mendidiknya hilang. Mendidiknya ini hilang. Jadi memang dengan keadaan sekarang ini guru ini dituntut ya untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Iya, benar Pak. Ya, untuk ilmu pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, cara mengajar yang benar. Tapi tidak dikembali lagi tadi attitude-nya itu. Iya. Ya, proses pendidikannya itu yang mungkin dilupakan. Zaman dulu mah ya Pak Yuda, mendidik itu sangat luar biasa. Iya. Kita bicara kasar aja, udah langsung kita itu ditegur, Ditegur, bahkan pakai fisik, tapi nggak ada masalah ya Pak. Iya, dulu nggak mungkin. ada pengaduan. Beda sama Ya. Saya juga pernah dipukul sama guru, tapi ya alhamdulillah tidak pernah mengadu sama orang tua, karena dulu mah takut kalau mengadu sama orang tua Lebih-lebih ya, Pak, di malah rumah. Iya, dimarahin benar. lagi sama orang tuanya. Kalau sekarang kan kalau mengadu orang tuanya nggak nyaman, Yang marah. datang Iya, ke datang. sekolah Benar, seperti Pak, itu. benar. Jadi hal demikian istilahnya tuh yang lebih baik mah ya pinter sareng bager kan, Iya. sesuai dengan Pancawaluya Pancawaluya, itu iya. seperti itu. Tapi insya Allah lah kalau di Rejegalu standarnya ada, tidak ada istilahnya tuh kermah dia tidak pinter nakal lagi tidak ada. Iya. Pasti ada salah satu yang baiknya. Ya mungkin itu aja Pak Ya guidance-nya terima dari kasih. kami. Oke terima kasih nanti. Ya kami sangat berterima kasih kepada Oke, Bapak sama-sama, atas kesediaan berbagi cerita dan pengalaman dengan kami. Sangat menyenangkan memiliki Bapak ada di sini. Ya siap. Saya juga terima kasih kepada Nejma dan kawan-kawan dari tim podcast, Pak Yuda sebagai pembina juga bersama Pak Pupu dalam tim podcast ini ya, yang telah kita berkolaborasi dalam acara ini. Mudah-mudahan podcast Semandra yang di dalamnya adalah siswa dan siswi Semandra bisa terus melaksanakan kegiatan ini sebagai penunjang daripada kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Rejegalu untuk meningkatkan kualitas sumber daya siswa dan siswi SMA Rejegalu. Terima kasih. Baik Bapak. Baik. Demikianlah akhir dari podcast kita kali ini. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia menyimak hingga akhir. Semoga obrolan hari ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bye.